Hai semuanya, saya adalah Afir Rasid. Perkenalkan, nama saya adalah Afir Rasid. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara angkatan tahun 2019. Jadi hari ini saya akan membahas topik-topik yang lagi ramai. Itu tentang mengenai digitalisasi dalam sistem pemerintahan yang kita sebut sebagai e-government. Nah, apa itu e-government? E-government adalah sebuah sistem pemerintahan yang dari awalnya itu sebuah bentuk sistem pemerintahan konvensional menjadi sistem bentuk digital. Nah, ini merupakan sesuatu perkembangan yang luar biasa di mana sistem perkembangan ini sangat signifikan pada masyarakat dikarenakan pelayanan pada masyarakat bisa dilakukan secara jauh. Bahkan kalau bisa dihitung-hitung lagi, ini pelayanan bisa saja dilakukan di mana saja. Karena kan pelayanan ini tidak membatasi pada ruang dan dimensi. Jadi dimanapun, bahkan sambil tidur pun, walaupun agak aneh ya, tapi bisa. Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya sistem digital juga, masyarakat juga bisa lebih gampang untuk berkorelasi serta juga istilahnya berhubungan dengan pemerintah secara langsung, sehingga tidak ada batasan dalam pelayanan juga serta tidak ada batasan dalam kerjasama antara pihak ketiga serta pemerintah. Jadi sebelum itu kita akan mulai apa yang dimaksudkan secara e-government secara lengkap dan bagaimana evolusinya. Jadi untuk evolusinya, di dalam governance digital ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Tapi ingat, kita seperti yang diulang dari deskripsi awal tadi, bahwa e-government ini merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan kan dari berawal dari konvensional menjadi digital. Nah, otomatis dalam sistem penerapan bagaimana caranya pemerintah bertindak dan melayani pada masyarakat itu juga sangat berbeda jauh. Jadi, seperti yang bagaimana kita tahu bahwa dalam e-government sendiri terdapat beberapa evolusi yang dari awalnya itu sebuah proses konvensional menjadi proses digital. Nah, salah satunya ada yang diterapkan pada daerah tempat tinggal saya, itu daerah Jember. Kebetulan salah satu nama aplikasi atau nama sistem pelayanan yang diterapkan secara digital yang itu adalah JCOPI. Sebelum kita membahas JCOPI, mari kita membahas evolusinya terlebih dahulu. Jadi seperti yang dilihat dalam gambar berikut, ini mengenai evolusi tahapan pada sistem pemerintahan di Kabupaten Jember. Jadi sistem pertama, rata-rata untuk masyarakat Jember sendiri itu menggunakan mesin yang masih lama, yaitu menggunakan mesin ketik atau mesin cetak yang jadul-jadul ya, rata-rata pakai tinta, yang itu kisaran tahun sekitar 2000 hingga 2010-an untuk mulai berakhirnya sekitaran itu. Kemudian diberlanjutkan pada penggunaan komputer pada tahun setelah itu, mungkin sekitar tahun 2010 hingga tahun 2022 sebelum diterapkannya JCOPI. Nah, untuk penerapan pada JCOPI-nya itu sendiri dilaksanakan pada tahun 2022 dan kemudian itu dilanjutkan terus hingga 7 bulan terakhir setelah perilisan dari JCOPI. Oke, mungkin ini karena sudah mulai silau, mari kita lanjut pada latar yang selanjutnya. Oke, kita sudah kebetulan di latar. Balik ke topik yang awal. Jadi tentang evolusi. Jadi kan seperti yang kita tahu, untuk evolusi yang pertama kan bermula dari awal-awal sekitar tahun tahun 1900 bahkan tahun 1995 hingga tahun 2010 hingga 2012 kisaran itu mungkin itu masih menggunakan mesin konvensional, di mana masih merupakan mesin ketik. Tapi pada tahun sekitar 2010 atau 2009 ke atas hingga tahun 2018 itu mulai diterapkan komputer. Walaupun masih ada mesin ketik juga, tapi bergilir waktu, seiring waktu juga itu akan melakukan upgrade yang cukup signifikan, di mana persebaran serta pemerataan data dan pemerataan layanan juga sudah mulai berkembang. Jadi pada tahun itu rata-rata masyarakat itu sudah cepat gini. Pemerintah juga mulai cepat, di mana tahun 2010 itu dan hingga tahun 2000 seterusnya itu penyebaran informasi pada Jember itu sudah cukup menyebar luas. Walaupun mungkin masih ada yang menggunakan mesin ketik atau mesin konvensional. Baru pada tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana pada tahun 2020 hingga seterusnya hingga pada tahun 2022 itu ada yang namanya pandemi. Itu mendesak masyarakat serta pemerintahan otomatis
itu menggunakan sistem jarak jauh dengan menggunakan Zoom dan lain-lain, sehingga terdesalah memunculkan ide, terdesalah sistem pemerintahan yang mengharuskan masyarakat dengan pemerintah berkorelasi untuk melakukan layanan secara jarak jauh. Nah, ini memunculkan ide, memunculkan J-Kopi yang akhirnya diluncurkan pada tahun 2022. Seperti itu. Akhirnya pada tahun 2022 J-Kopi terus dikembangkan hingga 7 bulan tahun terakhir, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Jadi J-Kopi itu merupakan salah satu cara juga sebagai bentuk administrasi pada kependudukan masyarakat. Jadi seluruh layanan hampir semuanya itu sudah terkandung pada sini. Jadi pada tahun 2019 itu hingga tahun 2020 itu mulai transisi antara masa semi konvensional menuju semi digital. Dan tahun 2022 hingga seterusnya bahkan tahun 2024 atau yang dihitung sekarang itu sudah termasuk mode atau zaman yang dimana sudah digital semua atau sudah memasuki era e-government seperti itu. Jadi pada tahun 2022 adalah tahun di mana kita transisi menjadi e-government. Ngomong-ngomong, tadi kan kita sedang membahas mengenai e-government, tapi di balik e-government itu kan saya juga sering menyebutkan atau mention J-Kopi. Nah, J-Kopi itu apa? J-Kopi adalah salah satu bentuk kontribusi dari e-government dengan pemerintah sendiri menerapkan sistem aplikasi yang bernama J-Kopi untuk menangani atau menanggulangi masalah dan sistem pelayanan yang berbasis digital dengan bentuk aplikasi J-Kopi itu sendiri. Nah, J-Kopi itu apa? J-Kopi atau singkatannya adalah Jember Kota Pintar. Itu yang salah satu merupakan aplikasi kontribusi pelayanan pertama yang ada di Jember yang mendukung serta memberikan fondasi mengenai seluruh pelayanan serta seluruh kesiapan untuk infrastruktur yang disiapkan. Contohnya misalnya ada administrasi ini, pendidikan dan lain-lain itu sudah disiapkan pada J-Kopi sendiri. Nah, untuk pelayanannya pada J-Kopi bagaimana dan itu bagaimana hubungannya antara kontribusi sebuah aplikasi J-Kopi dengan yang lainnya, saya akan lanjut bahas pada sesi berikut. Jadi untuk J-Kopi-nya sendiri sebagai yang kita tahu Jember Kota Pintar, apa hubungannya dengan inovasi? Apa hubungannya dengan electronic government? Atau istilahnya pemerintahan berbasis elektronik. Nah, jadi untuk J-Kopi-nya sendiri, dia itu berpusat pada pelayanan masyarakat. Contohnya, kalau misalnya mengurus kependudukan, pengurusan KTP, perpanjang SIM, kalau gitu juga kepengurusan pembayaran pajak, lain-lain. Ini bahkan hotline dan darurat serta kafe. Salah satunya Kopixel, itu juga bisa diakses dalam J-Kopi. Mengapa itu merupakan hal yang penting? Pertama, J-Kopi sendiri itu menyediakan seluruh layanan hotline untuk seluruh lapisan masyarakat dan seluruh segenap lembaga instansi pemerintah supaya mereka diperlancar serta dipercepat yang membuat seluruh kinerja dalam proses administrasi itu efektif dan efisien. Sebagaimana yang dimaksud bahwa gambar berikut, kalau bisa dilihat lagi, ini merupakan sebuah inspirasi sangat memberikan aspirasi dan sangat ditekankan bahwa dengan adanya J-Kopi ini seluruh pelayanan jadi lebih cepat. Mengapa? Jadi anggap begini, sebagai contoh, Anda mau bayar pajak, Anda mau ngurus kependudukan, Anda mau ngurus administrasi, Anda mau ngurus misalnya kartu kehilangan SIM di Satpol PP, Anda mau ngurus hotline tugas, atau mungkin ada kepengurusan soal UMKM. Tidak perlu langsung datang ke kantor, tidak perlu antri, tidak perlu berdiri berjam-jam, tidak perlu sampai kakinya Anda kram, langsung saja ke J-Kopi. Kenapa gitu penting? Anda bisa lakukan ini bahkan sambil tidur, sambil duduk, sambil ngopi, sambil lain-lain. Jadi, kenapa itu penting? Semua proses jadi percepat. Yang sebelumnya dengan antri bisa berjam-jam, Anda sampai di kasur hanya butuh 10 menit. Artinya perputaran dalam perekonomian dan administrasi jauh lebih cepat. Selain itu, kontribusinya pada e-government seperti yang saya tunjukkan tadi, seluruh bagian ini itu memberikan dampak yang sangat signifikan, di mana masyarakat sendiri tidak ada kesulitan, walaupun memang electric government ini memberikan dampak negatif dan dampak positif seperti pedang bermata dua, yang dimana salah satu pihak dalam masyarakat bisa mengakses jauh lebih cepat. Artinya
dia bisa lebih produktif lagi, mempercepat perputaran roda ekonomi dan mempercepat seluruh produktivitas dan kinerja masyarakat serta pemerintah, yang menyebabkan negara semakin maju, negara semakin kaya, dan negara semakin terdepan. Akan tetapi tidak semuanya bisa seperti itu. Sebabkan ada masalah, salah satunya kemiskinan. Orang yang tidak punya HP otomatis tidak dapat menikmati layanan ini. Jadi dalam pada akhirnya ini hanya dimiliki oleh sebagian besar lapisan masyarakat, dengan sekitar sebagian besar yang lain tidak dapat menikmati layanan lagi. Terutama untuk yang lansia, di mana notabene lansia itu tidak memiliki ilmu atau istilahnya kurang uh, memadai atau kurang adaptasi dalam mengadaptasikan perubahan e-government ini. Otomatis pendidikan serta penetapan yang e-government ini masih belum memadai untuk seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya dipersiapkan kontribusi masyarakat melalui e-government dengan mengatasi kesenjangan tersebut. Jadi seperti inilah untuk kontribusinya. Stop. Nah, lihat dari kontribusi ini. Nah, dari kontribusi tersebut kita dapat lihat bahwa hasil dari e-government itu, kan sudah saya bilang bahwa e-government kan mempunyai kayak dampak yang luar biasa dalam tipe segi kinerja, efisiensi, dan efektivitas. Dilihat dari berita berikut, ini membuktikan bahwa dengan kontribusi e-government, pihak Kabupaten Jember dapat menangani seluruh bagian sistem dengan sangat mudah, sangat cepat, tanpa ada mungkin ada bagian masalah teknis, tapi mungkin untuk itu bisa dikesampingkan. Akan tetapi dilihat dari berita tersebut, itu merupakan suatu kemajuan yang dimana pada tahun sebelumnya pada Kabupaten Jember ini belum bisa sampai sedemikian rupa, sehingga e-government ini merupakan uang step ahead, yang merupakan sebuah lompatan jauh, yang dari mana sebelumnya hanya sebuah mesin ketik menjadi sebuah inovasi terbaru, yang dimana kita bisa produktif dan kinerja kita bisa sinergi dengan tingkat sinergitas yang sangat tinggi pada pemerintah dengan antara pemerintah dan masyarakat. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan tutup video ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau kesalahan penyampaian pada video ini. Saya Alvin Rashid dari Fakultas Fisip Ilmu Administrasi Negara undur diri. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.